Oke, terima kasih. Jadi kita masuk ke pertemuan selanjutnya ini terkait dengan lokus dan fokus prolek ya. Nah, prolek ini memang pembuatan aturan undang-undang atau legislator ya yang membuat aturan hukum. Nah, di awal ini lokus dan fokus. Lokus itu tempat ya. Lokus itu tempat tempat kita mempelajari proses legislatif yaitu DPR. Nah, jadi kita ini ilmu seorang DPR yang mana fokusnya itu ya dalam legal drafting ya, fokusnya itu adalah objek kajian bahasan kita itu mempelajari bagaimana proses si anggota dewan ini, si legislatif ini membuat undang-undang ya. Lokus dan fokus dari legal drafting itu sendiri. Jadi naskah hukum buatan dewan, legislator. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya, ilmu perundang-undangan ini diungkapkan oleh seorang ahli yang namanya Burkhard Krems ya. Yang dikatakan di sini pembuatan aturan itu sangatlah penting untuk mengatur segala kehidupan masyarakat dalam negara dan merupakan juga interdisiplin ya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain ya. Hukum perdata, pidana, hukum internasional, hukum administrasi, tata usaha dan semua hukum yang ada kalau tidak dibentuk aturan oleh DPR, disahkan, maka tidak akan berjalan. Maka naskah akademik hukum itu, ya legal drafting ini dalam membuat hukum ini bukan hanya membuat aturan tata negara, tetapi membuat aturan pidana, membuat aturan perdata, semua aturan hukum itu dibentuk dalam legal drafting. Makanya ilmu legal drafting ini sebenarnya walau ilmu HTN tapi kajiannya bisa meluas, bisa membuat undang-undang pidana, undang-undang perdata, dan bisa masuk ke semua aturan-aturan yang ada. Nah, ini menurut ahli-ahli yang ada bahwa pembuatan aturan itu bersifat demokratis, ya. Kita mempelajari pembuatan undang-undang, ya, atau prolek suatu perundang-undang itu tidak terlepas dari aspek politik atau kekuasaan hubungan antar lembaga. Banyak yang mengatakan bahwa produk hukum itu adalah produk politik ya. Produk politik dalam arti produk kekuasaan. Siapa yang berkuasa dialah saat ini yang membuat aturan ya. Siapa yang berkuasa yang dipilih oleh rakyat maka dialah yang membuat suatu kebijakan. Dia yang menentukan mana yang salah, mana yang benar. Ya. Buat undang-undang ITE, buat undang-undang Cipta Kerja. Nah, banyak sekali undang-undang yang dibuat itu adalah produk dari legal drafting, hasil draft hukum, ahli-ahli hukum, dan pasti itu yang membuat adalah orang-orang yang saat ini berkuasa. Nah, ini ilmu pengetahuan undang-undang dari Burkhard Krems itu secara teori dikatakan adalah berusaha mencari kejelasan dan makna pengertian-pengertian. Kemudian ilmu perundang-undangan ini juga bersifat normatif ya. Normatif artinya memang membahas tentang pembuatan peraturan negara. Nah, sebenarnya dasar hukum kita ini adalah pasal 1 ya ayat 3 UUD 45 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dari konteks itulah bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Semua orang dianggap harus mengetahui hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti harus sesuai dengan hukum. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak tahu undang-undang narkoba itu kayak mana, makanya saya pakai narkoba, nggak bisa. Saya nggak tahu pakai helm itu pasal berapa. Jadi kawan-kawan itu dianggap tahu hukum dengan konsekuensi negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 45. Nah, dengan hal tersebut kawan-kawan semua
harus menyadari dalam pembuatan aturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada seperti nilai agama, nilai budaya, ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dalam kehidupan, sehingga aturan hukum tidak bertentangan dengan aturan-aturan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Seperti contoh, waktu itu pernah ada ingin membuat undang-undang LGBT. Pernah dengar nggak ada yang mau buat undang-undang LGBT? Pernah, Pak. Nah, dulu itu demo sampai ya. Nah, bagaimana LGBT itu bisa dibuat ya kalau misalnya dia bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan kebiasaan. Agama mana yang membolehkan adanya LGBT? Ya. Budaya mana yang membolehkan adanya LGBT? Maka tidak patutlah naskah hukum undang-undang mengesahkan, membuat suatu aturan yang membolehkan suatu kebiasaan yang terlarang. Nah, kemarin ada lagi suatu kebijakan bahwa miras ya, miras produksi legal miras. Nah, itu kan bertentangan dengan semua nilai-nilai yang ada. Tidak ada Iya, agama yang Pak. membolehkan, tidak ada budaya yang membolehkan. Bahkan ketika dilegalkan, dia akan merusak saraf pikiran, temperamen, bahkan dia bisa banyak anak-anak yang diperkosa orang tua, ya, anak yang membunuh bapaknya itu karena efek dari alkohol, efek dari minuman keras. Nah, kalau kita mau membebaskan itu sama saja kita memiliki negara yang tidak berbudaya dan beragama. Nah, disinilah sebenarnya peran pembuat hukum untuk memperingati si penguasa, si anggota dewan supaya tidak melenceng dari kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah budaya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi pembuatan hukum itu harus sesuai dengan agama dan budaya, tidak boleh ya keluar dari itu. Sehingga kawan-kawan punya ilmu membuat undang-undang, tapi jangan sampai menyalahgunakan ilmu itu. Karena sekali undang-undang itu disahkan, maka berlaku seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada satu muatan undang-undang yang salah atau menyimpang, maka berdosalah kita seumur hidup di situ. Ya. Nah, terus ilmu perundang-undangan ini dibagi juga menjadi 3 bagian ya. Ada proses undang-undang. Tolong di silent ya. Apa Dea? Dea. Nah, kemudian yang kedua ada metode pembuatan undang-undang dan yang ketiga ada teknik pembuatan undang-undang. Ini semua akan kita bahas nantinya. Kemudian ilmu perundang-undangan ini juga dikatakan itu untuk membentuk suatu aturan. Ya, ilmu politik ya, politik hukum, bagaimana cara untuk mengatur masyarakat. Masyarakat yang tadinya bebas berbicara di media sosial sekarang dibatasi dengan ITE. Ada perubahan dari bebas menggunakan media sosial, sekarang hati-hati menggunakan media sosial. Sekarang juga ada e-tilang ya. Dulunya bebas menghindari tilang, sekarang sudah ada kamera. Nah, jadi memang hukum itu membuat budaya baru, membuat kontrol baru, perubahan dari masyarakat. Nah, ini politik untuk mengendalikan masyarakat melalui aturan hukum. Nah, dalam undang-undang itu gunanya seperti itu. Nah, ilmu undang-undang ini juga dibagi menjadi strukturnya, cara kerjanya, maknanya, dan ragam bahasa atau strateginya. Waduh, udah 5 menit lagi nih ya. Nah, ini tahap-tahap proses perundang-undangan juga bisa dilihat ya. Membuat naskah akademik dulu, kemudian itu disahkan, kemudian dilaksanakan, dan dievaluasi. Baru diberlakukan di masyarakat. Nah, metode undang-undang ini juga melihat substansinya. Nah, ini yang disebut dengan legal drafting, ya, ketentuan pembuatannya. Kemudian teknik perundang-undangan ini juga ada bentuk luar,
Ya, masalah nama undang-undang itu nama apa? Undang-undang ITE misalnya. Ada pendahuluan di dalamnya, pasti dalam undang-undang ada pendahuluan ya. Ada batang tubuh dan ada penutup. Kemudian juga ada sistem penaturan urutan bab pasal, pasti ada ya dalam undang-undang itu pasal bab. Kemudian juga ada definisi istilahnya, ragam bahasa dan ungkapan. Nah, ya itulah sedikit ya terkait dengan materi awal agar kawan-kawan tahu bahwa teknik membuat undang-undang ini akhirnya nanti bentuknya akan menjadi suatu undang-undang yang dapat disahkan secara umum. Nah, mungkin itu saja, ini waktunya sudah 3 menit lagi kawan-kawan ya Iya, Pak. untuk materi kita.